Tahukah kamu bahwa di dalam pusat otakmu ada sebuah organ kecil yang mampu memproduksi zat terlarang paling kuat di dunia secara alami? Tubuhmu adalah pabrik kimia yang memegang kunci menuju dimensi lain. Namun, sistem dunia justru melabeli potensi biologis ini sebagai sebuah kejahatan. Halo Soul Hai Mistik, kembali lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di channel ini saya banyak membagikan topik sekitar meditasi, mistik, dan metafisik. Semua berangkat dari pengalaman pribadi, dari banyak fenomena aneh yang dulu tidak terjelaskan. Tapi dari sana, saya banyak belajar tentang intuisi dan kekuatan pikiran. Jadi kalau kamu tertarik untuk belajar dari dalam dirimu, menemukan guru sejati, silahkan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi. Dalam video ini kita akan bedah 4 poin utama agar kamu paham sepenuhnya. 1. Sains di balik molekul roh. Bukti penelitian medis tentang zat ajaib di dalam kelenjar pineal. Lalu yang kedua, gerbang kelahiran dan kematian. Mengapa zat ini membanjiri otak kita di momen paling sakral dalam hidup? Yang ketiga, analisis hukum dan kendali. Mengapa pemerintah kebanyakan menganggap potensi alami ini ilegal? Lalu yang keempat, panduan aktivasi secara aman. Cara membersihkan dan mengaktifkan kelenjar pinealmu secara alami tanpa melanggar hukum. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memastikan bahwa apa yang kita bahas ini memiliki landasan informasi yang kuat. Kita tidak sedang bicara tentang dongeng atau sekedar teori tanpa dasar, kita bicara tentang biologi manusia yang nyata. Pertama, kita harus merujuk pada penelitian Dr. Rick Strassman. Beliau adalah seorang psikiater dari Universitas New Mexico. Pada tahun 1990-an, Strassman mendapatkan izin resmi dari pemerintah Amerika Serikat untuk menyuntikkan zat yang kita sebut molekul roh kepada ratusan sukarelawan. Hasilnya, hampir semua orang melaporkan pengalaman yang identik. Mereka merasa ditarik keluar dari tubuh, masuk ke ruang cahaya, dan bertemu dengan kecerdasan yang luar biasa. Strassman menyimpulkan bahwa zat ini adalah jembatan alami antara tubuh fisik dan alam roh. Kedua, ada temuan dari Universitas Michigan pada tahun 2013. Tim peneliti yang dipimpin oleh Jimo Borjigin menemukan bukti tak terbantahkan bahwa kelenjar pineal pada mamalia itu benar-benar memproduksi zat ini secara alami. Ini bukan lagi sekedar spekulasi mistis para yogi kuno, tapi sudah menjadi fakta laboratorium. Ketiga, mari kita lihat landasan hukum di Indonesia. Secara hukum, zat ini memang tercantum dalam daftar narkotika golongan 1 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini sangat menarik, bukan? Pemerintah mengakui keberadaan dan kekuatan zat ini sampai-sampai harus membuat aturan hukum yang sangat ketat untuk mengontrolnya. Mereka tahu bahwa zat ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesadaran manusia. Jadi, secara sains, zat ini ada. Secara biologis, tubuhmu memproduksinya. Dan secara hukum, zat ini diakui kekuatannya. Pertanyaannya sekarang, untuk apa Tuhan menaruh tombol dimensi ini tepat di tengah-tengah kepala kita? Apa itu molekul roh dan kelenjar pineal? Mari kita bicara logika sederhana agar semua kalangan bisa memahami ini. Bayangkan otakmu adalah sebuah komputer super canggih. Nah, kelenjar pineal ini adalah antena atau penerima sinyal yang ada di pusat komputer tersebut. Bentuknya kecil seperti biji pohon pinus, tapi fungsinya sangat vital. Tahukah kamu, kelenjar pineal ini memiliki jaringan yang sangat mirip dengan mata fisikmu. Ia memiliki lensa, ia memiliki cairan, dan ia memiliki sel-sel yang peka terhadap cahaya. Itulah kenapa nenek moyang kita, para leluhur di Nusantara maupun di berbagai belahan dunia lainnya menyebut sebagai mata ketiga. Bedanya, dua mata fisikmu digunakan untuk melihat dunia luar yang penuh materi, sedangkan mata ketiga ini digunakan untuk melihat ke dalam, ke arah realitas yang tidak kasat mata. Zat yang dihasilkan oleh kelenjar ini, yang kita sebut molekul roh, bekerja seperti pengubah frekuensi. Kamu tahu kan kalau radio atau televisi itu punya banyak saluran. Dunia yang kita lihat sekarang ini hanyalah salah satu saluran saja. Ketika kadar molekul roh di otakmu meningkat, frekuensi kesadaranmu berubah. Tiba-tiba kamu bisa menangkap saluran lain yang lebih halus, lebih cerah dan lebih luas. Bayangkan kamu selama ini hidup di dalam sebuah kotak gelap dan hanya bisa melihat lewat lubang kecil. Tiba-tiba seorang membuka tutup kotak itu dan kamu melihat hamparan samudera yang luas. Itulah yang terjadi saat kelenjar pinealmu aktif. Kamu menyadari bahwa kamu bukan sekedar manusia yang sedang mencari pengalaman spiritual, tapi kamu adalah makhluk spiritual yang sedang menjalani pengalaman sebagai manusia. Alam semesta atau sang pencipta tidak menaruh zat ini
di otak kita tanpa tujuan yang sangat mulia. Ada momen-momen tertentu dalam perjalanan hidupmu di mana tubuhmu secara otomatis melepaskan banjir molekul roh ini. Ini adalah momen-momen transisi jiwa yang paling sakral. Pertama, saat kamu lahir. Pernahkah kamu bayangkan bagaimana rasanya sebuah jiwa yang tadinya bebas di alam cahaya harus masuk ke dalam raga bayi yang kecil dan terbatas? Itu adalah sebuah kejutan besar bagi kesadaran. Para peneliti percaya bahwa lonjakan molekul roh saat kelahiran berfungsi sebagai pelumas spiritual. Ia membantu jiwamu untuk beradaptasi, untuk betah tinggal di dunia fisik yang padat ini. Ini adalah upacara penyambutan resmi dari alam semesta untuk kedatanganmu di bumi. Kedua, saat kamu mati, ini adalah bagian yang paling menenangkan dan seharusnya menghapus rasa takut kita akan kematian. Data dari ribuan orang yang pernah mengalami mati suri menunjukkan pola yang sama. Kalian mungkin bisa lihat video saya tentang mati suri dari kasus Reza Arab. Ini yang sama. Saat jantung berhenti berdetak dan otak mulai kekurangan oksigen, kelenjar pineal melepaskan seluruh cadangan molekul rohnya dalam jumlah besar. Inilah alasan mengapa orang yang hampir mati sering melaporkan melihat cahaya putih yang sangat indah, merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, atau melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya dalam sekejap. Molekul roh adalah kendaraan terakhir yang menjemputmu pulang. Ia memastikan bahwa transisi kembalinya jiwamu ke alam roh berlangsung dengan penuh kasih, tanpa rasa sakit dan penuh cahaya. Ketiga, saat kamu bermimpi. Pernahkah kamu bermimpi sangat nyata, sampai-sampai kamu bangun merasa bingung mana yang asli? Dalam dosis yang sangat kecil, kelenjar pineal melepaskan saat ini saat kamu berada dalam fase tidur yang sangat dalam. Mimpi adalah cara otakmu berlatih untuk melihat realitas di luar materi. Yang keempat, saat ibadah atau meditasi mendalam. Para kiai, pendeta, yogi, atau praktisi keheningan yang sudah terlatih bisa memicu pelepasan saat ini secara alami. Ketika pikiran benar-benar tenang dan nafas teratur, kelenjar pineal mulai aktif. Itulah kenapa mereka sering mendapatkan ilham, wahyu, atau petunjuk yang sangat jernih. Mereka tidak butuh zat kimia dari luar karena mereka sudah tahu cara membuka keran rahasia di dalam diri mereka sendiri. Jadi kalau kalian tertarik misteri tentang DMT ini, kalian juga bisa membuka video-video lama saya tentang pernafasan DMT. Kalian bisa baca komentar pengalaman teman-teman dengan pernafasan itu. Sekalipun di situ saya berikan disclaimer bahwa ini pernafasan yang cukup berat, tapi efeknya akan sangat memberikan kejutan buat diri kita. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin sedikit sensitif, tapi sangat penting untuk kita renungkan. Mengapa sesuatu yang diproduksi secara alami oleh tubuh kita sendiri, sesuatu yang menjadi hak lahir setiap manusia, justru dianggap ilegal oleh negara? Pemerintah seringkali memberikan alasan bahwa pelarangan ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Mereka khawatir jika orang sembarangan menggunakan zat kimia buatan dari luar, maka akan terjadi gangguan jiwa atau perilaku yang tidak terkendali. Secara medis, kita harus setuju bahwa penggunaan zat kimia sembarangan itu berbahaya. Namun, ada lapisan lain yang lebih dalam dari sekedar masalah kesehatan. Mari kita jujur, orang yang kelenjar pinealnya aktif dan mata ketiganya terbuka cenderung menjadi orang yang sangat merdeka secara pikiran. Mereka sulit dimanipulasi. Orang yang sudah melihat cahaya tidak akan lagi mempan ditakuti oleh berita-berita yang memecah belah. Lalu mereka tidak haus duniawi. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam. Sehingga mereka tidak lagi menjadi budak konsumerisme yang harus terus-menerus membeli barang agar merasa utuh. Lalu berikutnya, mereka menyadari kesatuan. Mereka tahu bahwa kita semua adalah satu, sehingga mereka sulit untuk diajak membenci orang lain hanya karena perbedaan suku, ras, atau agama. Bagi sistem dunia yang ingin rakyatnya tetap patuh, tetap bekerja keras tanpa banyak tanya, dan mereka tak merasa takut agar mudah diatur, orang yang terbangun atau awakening adalah sebuah ancaman. Mereka ingin kamu tetap tertidur di dalam sistem yang mereka buat, karena orang yang tertidur lebih mudah dikendalikan daripada orang yang sudah melihat kebenaran dengan mata ketiganya sendiri. Larangan ini bukan hanya soal zat kimia, tapi soal kendali kesadaran. Mereka ingin kamu mencari jawaban di luar, lewat televisi, lewat media sosial, atau lewat aturan-aturan kaku, padahal jawaban yang paling jujur selalu ada di dalam pusat kepalamu sendiri. Kabar terbaiknya adalah kamu tidak perlu melanggar hukum apapun untuk merasakan keajaiban ini. Kamu tidak perlu mencari zat-zat terlarang di luar sana. Tuhan sudah memberikan kuncinya di dalam tubuhmu. Kamu hanya perlu membersihkan antena yang mungkin selama ini sudah berkarat atau tertutup kotoran. Bagaimana caranya? Mari kita lakukan langkah-langkah praktis ini. Yang pertama, detoksifikasi atau pembersihan. Ada zat yang disebut fluorida. Saat ini sering ditemukan di air keran atau pasta gigi tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa fluorida dapat menyebabkan kalsifikasi atau pengerasan pada kelenjar pineal
pineal. Bayangkan kelenjarmu yang harusnya lembut dan aktif malah mengeras seperti semen. Mulai gunakan produk-produk alami dan air minum yang murni agar kelenjarmu kembali sehat. Yang kedua, kegelapan total saat tidur. Kalian bisa cek video saya puasa cahaya. Kelenjar pineal adalah organ yang sangat sensitif terhadap cahaya. Ia hanya memproduksi bahan baku molekul roh ketika suasana benar-benar gelap. Cahaya ponsel, lampu tidur, atau lampu jalan yang masuk ke kamar bisa mengganggu kinerjanya. Mulailah tidur dalam gelap gulita. Ini adalah cara termudah untuk menghormati kelenjar pinealmu. Yang ketiga, teknik olah pernafasan. Dalam tradisi kita ada banyak teknik pernafasan dengan menarik nafas dalam secara berirama. Kamu sebenarnya sedang memberikan tekanan pada cairan di tulang belakangmu untuk naik menekan kelenjar pineal. Tekanan fisik ini secara alami memicu pelepasan energi kesadaran. Lalu yang keempat, meditasi, fokus ke area mata ketiga. Luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk duduk diam, pejamkan mata, dan arahkan perhatianmu pada titik di antara kedua alismu. Jangan memaksa untuk melihat apapun, cukup rasakan denyutannya, rasakan keberadaannya. Konsistensi adalah kunci. Ingat, tujuannya bukan untuk menjadi sakti atau melihat hal-hal aneh, tapi untuk mencapai kejernihan pikiran, ketenangan hati, dan hubungan yang lebih erat dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, rahasia terbesar yang ingin disembunyikan dari kita adalah betapa berdayanya kita sebagai manusia. Kita bukan sekedar angka dalam statistik atau bidak dalam permainan sistem. Kita adalah makhluk yang berdaulat atas keadaan kita sendiri. Kunci menuju dimensi yang lebih tinggi, menuju kedamaian yang abadi tidak ada di tangan pemerintah, tidak ada di tangan pemimpin manapun, tapi ada dalam dirimu sendiri. Kamu adalah pemilik sah atas batinmu. Terima kasih kamu sudah menyimak video sampai akhir. Kalau video ini membuka wawasan baru, berikan like untuk membantu algoritma dan bagikan ke orang-orang yang menurut kamu membutuhkan informasi ini. Terima kasih untuk semua member yang selama ini telah mendukung kanal Bermain Jiwa. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.